Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Selamat beraktivitas. Pada kesempatan pagi hari ini kan kawan, kita sudah berada di lahan tanaman cabai rawit ya, yang dimana lahannya bersebelahan dengan lahan budidaya cabai keriting. Dan di sini pada kali ini saya akan mereview mengenai tanaman cabai rawit kita, updatean perkembangan cabai rawit kita, yang dimana usia pada cabai rawit ini kurang lebih usia 2 bulan ya. Di usia 2 bulan kan kawan perlu ketahui bahwasannya tanaman cabai rawit ini memiliki pertumbuhan yang dimana sudah memasuki fase generatif. Jadi di usia 2 bulan cabai rawit tetap tumbuh, akan tapi dia juga memasuki fase generatif. Kalian ketahui fase generatif ini sendiri adalah fase di mana cabai tersebut berkembang biak dan menghasilkan buah, yang dimana buahnya itu akan kita tujukan atau kita pergunakan untuk konsumsi, bukan untuk produksi benih ya. Nah, buah tersebut tumbuh awalnya berada pada ketiak-ketiak batang semacam ini untuk tanaman cabai rawit, dan di usia 60 hari itu tanaman cabai rawit kondisinya ya semacam ini kan kondisinya sudah pada belajar berbunga ya kan. Oleh sebab itu kan kawan, di usia semacam ini alangkah baiknya kan kawan perlu perhatikan posisi dari tanaman cabai rawit agar performa dari tanaman cabai rawit yang kita budidayakan itu selalu maksimal dan selalu optimal. Nah, kami dalam membudidayakan cabai rawit ini biasanya yang pertama hal yang perlu kita perhatikan dalam budidayanya ketika memasuki masa generatif, yang pertama adalah air. Air di masa generatif itu jangan sampai terlalu kekurangan ya. Pastikan air tersedia bagi tanaman cabai rawitnya. Yang kedua yaitu adalah masalah pupuk. Pupuk begitu pula tanaman cabai rawit perlu namanya pupuk. Ya, pupuk tersebut bisa diperoleh dari bahan-bahan organik maupun non-organik. Yang ketiga yaitu adalah perawatan cabai itu sendiri. Perawatan dalam artian pengendalian gulma maupun hamanya. Oke kan kawan, kita bahas terlebih dahulu mengenai air. Jadi air yang untuk perawatan tanaman cabai rawit semacam ini ya kan kawan. Kawan-kawan perlu namanya menyediakan air ya kan kawan, menyediakan air bagi tanaman cabai, tapi dalam porsi yang sesuai. Porsi yang sesuai itu yang bagaimana? Porsi yang sesuai itu sebenarnya porsinya adalah kondisinya lembab, mencukupi tanaman cabai, dan yang jelas airnya itu tidak berlebih ya, tidak terlalu lembab banget dan juga tidak terlalu kering. Yang terpenting diberi air semacam itu kan kawan ya, selalu diberi air karena karakteristik sendiri dari tanaman cabai itu sendiri pastinya membutuhkan air. Bahkan seluruh makhluk hidup membutuhkan air, akan tetapi yang lebih khusus untuk tanaman cabai itu airnya tidak memerlukan jumlah yang cukup banyak ya, cukup lembab dan tidak sampai lembabnya terlalu berlebihan, itu tidak. Kondisinya cukup lembab dan tidak kering juga kan kawan, karena kalau kondisinya kering itu pastinya nantinya akan memiliki kendala, yaitu berupa pertumbuhannya melambat atau pembentukan bunganya tidak maksimal semacam itu, sehingga air sangat perlu sekali di saat masa-masa generatif semacam ini. Kalau kami biasanya kondisi cabai yang kondisinya sudah kayak gini ya, ketinggian kurang lebih ada 50 sampai 60 cm ya ketinggian dari tanaman cabai tersebut. Itu biasanya kami hanya lakukan dengan cara dilep. Dilep dalam artian digenangi air di antara sela-sela dari bedengan ini ya, digenangi air. Lalu kondisi penggenangan air itu hingga kondisinya terbasahi semua ya kan.
Nah, hingga baris sana terbasahi semua ya, kondisinya dilep, dan itu kita lakukan setiap kurang lebih 1 minggu sekali, atau ya paling cepat kami 4 sampai 5 hari sekali, nanti tergantung kondisi ini tanahnya ya kan kawan. Nah, tujuannya dilep biar apa? Biar tanahnya yang berada di dalam ini tidak kering kawan-kawan, karena di usia segini itu nantinya perakaran dari tanaman cabai rawit kita itu biasanya kedalamannya hampir sama dengan tinggi tanamannya ya, itu perakarannya ke bawah. Dan yang jelas pastinya nantinya kondisi di dalam ini itu kondisinya lembab, dan nanti kalau ada penguapan airnya masih tersimpan di sini, sehingga tanaman cabai kita airnya tidak kekurangan ya, semacam itu, tidak kekurangan air. Nah, nantinya akan kawan, kalau air itu bisa tersedia secara terus-menerus, nanti akan mengoptimalkan dalam proses yang lainnya. Nah, proses lainnya adalah apa? Yaitu adalah penyerapan pupuk. Nah, untuk pupuknya sendiri juga kita perlu berikan setiap kepada tanaman cabai. Nah, pemupukannya sendiri biasanya kalau kami itu kurang lebih ya 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali, nanti tergantung kondisinya. Nah, itu pupuk yang 2 minggu sekali ataupun ya 1 minggu sekali itu kita berikan pupuk yang sifatnya non organik. Mengapa saya memberikan non organik? Karena tanah di sini belum mampu istilahnya 100% organik ya, jadi kita berikan non organik dicampur dengan yang organik setiap 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali ya kawan-kawan, semacam itu. Nah, lalu selain pupuk yang non organik tersebut, kita setiap 3 hari agar konsisten kondisi tanahnya tetap lembab ya, area pangkal batang itu tetap lembab ya, untuk memenuhi kebutuhan air untuk tanaman cabainya di musim kemarau semacam ini, kita berikan atau kita kocorkan yaitu pupuk organik semacam itu kan kawan. Pupuk organiknya itu kita beri air cucian beras yang kita berikan EM4 dan biasanya kita berikan juga POC semacam itu dicampur lalu dikocorkan untuk tiap-tiap lubang tanamnya semacam itu, sehingga selain nanti kondisi tanaman cabainya memperoleh cairan dari dilakukannya proses lep atau proses penggenangan, tanaman cabai juga memperoleh cairan dari pemberian pupuk semacam itu. Dan ini musim kemarau pemberiannya selalu dikocor, entah itu yang organik maupun yang non organik. Yang jelas kita pelakuannya semi organik, selalu kita berikan dalam kondisi kocor di saat musim kemarau semacam ini. Nah, kalau untuk dosisnya kan kawan bisa menyesuaikan ya dengan pupuknya itu sendiri. Jadi kawan-kawan, untuk pupuk organik cairnya sebenarnya atau pupuk organiknya itu kami tidak pernah menentukan dosisnya, tapi yang jelas kita encerkan kurang lebih 15 kali lipatnya ataupun 30 kali lipatnya. Jadi pupuk organiknya 1 dengan air 15 liter ya, 1 liter banding 15 liter semacam itu, ataupun ya 1 liter untuk 30 liter air semacam itu kan kawan. Nanti tergantung kondisi dari POC kawan-kawan ya dan ketersediaannya. Tapi yang jelas kami kalau dosis biasanya kalau POC menggunakan 1:15 ataupun 1:30 liter kan kawan, semacam itu. Dan untuk pupuk kimianya kami biasanya menyesuaikan dengan penggunaan yang tertera pada kemasan dari pupuk yang kita beli tersebut atau pupuk kimianya tersebut, itu dipergunakan sesuai dosisnya tersebut kan kawan. Jadi dosisnya itu tidak dosisnya itu tidak berlebih ya kan kawan dari maksimal dosis yang ditentukan. Biasanya kami bahkan dosisnya kita lebih sedikit kan kawan ya, semacam itu. Karena ya kalau terlalu banyak ya biayanya mahal ya kan kawan, biaya mahal, produksi meningkat. Nah, inisiatif kita biasanya
dosis dari takaran yang direkomendasikan oleh pabrik itu kita agak kecilkan dan kita tambahkan dengan penggunaan pupuk organik cair semacam itu kan kawan, dan itu kita kocor untuk tanamannya dan hasilnya semacam ini ya. Dan yang ketiga yaitu adalah pengendaliannya. Kalau untuk tanaman cabai rawit pengendaliannya kan kawan, itu kita menggunakan pengendalian yang didasarkan pada 3 hal yang harus kita pantau. Yang pertama yang kita pantau adalah yaitu pengendalian hama. Di musim kemarau hamanya pastinya cukup banyak, dan biasanya pengendalian yang paling banyak dilakukan oleh kami itu adalah di musim kayak gini adalah mengenai ulat ya, ulat ataupun lalat ya kan kawan. Karena di musim kemarau semacam ini biasanya lalat buah banyak, dan yang jelas ulat pun juga banyak ya, karena musim ini cocok sekali untuk berkembang biak ya, semacam itu. Dan ini kan kawan, nah ini contohnya di sini aja sudah ada lalat ya kan kawan ya. Nah itu kita perlu lakukan pengendalian hama tersebut, karena yang jelas musim kemarau banyak hamanya. Yang kedua yaitu pemantauan penyakit, pengendalian penyakit. Nah alhamdulillah untuk tanaman sini penyakitnya itu tidak banyak, sehingga kita masih dalam batas atau ambang masih kondisi aman-aman saja, sehingga pengendalian penyakit kami belum terlalu signifikan. Yang jelas pengendalian hamanya itu kami terus lakukan, karena musim semacam ini lalat buah biasanya juga banyak, ulat juga banyak. Nah itu biasanya menyerangnya pada buahnya ya, karena di masa generatif pastinya tanaman cabai akan menghasilkan buah. Kalau buahnya terserang otomatis kita tidak bisa menjualnya dengan harga yang maksimal kan kawan, sehingga perlu dikendalikan. Dan pengendaliannya ya kan kawan, kami saranin untuk pengendaliannya itu kita lakukan ketika kita membutuhkan saja ya kan kawan. Jadi ketika tanaman butuh atau perlu dilakukan pengendalian baru kita lakukan. Nah kapan waktu pengendalian itu harus dilakukan? Nah waktu pengendalian itu harus dilakukan itu ketika posisi tanaman ya terserang oleh hama yang mengakibatkan kerugian ya kan, kerugian bagi tanaman yang kita budidayakan. Nah dalam artian kerugian gini kan kawan, kita tidak bisa menemu break even pointnya, atau istilahnya kalau dianalisis atau kita jual hasil dari buahnya atau hasil dari cabenya itu sendiri, kita tidak menemukan hasil titik impasnya ya dari penjualan tersebut, sehingga perlu namanya pengendalian tersebut. Nah pastinya kan kawan, kalau intinya pada dasarnya kalau sudah buah cabai yang kita budidayakan itu hampir merata ya kan, hampir merata ya, kurang lebih 80% sudah mulai terserang oleh hama, kawan-kawan perlu dilakukan proses pengendalian ya, agar apa, agar hama tersebut tidak menyerang buah cabai yang kita budidayakan. Kalau semisal ya kan kawan belum mencapai batas dari kerugian ataupun masih aman-aman saja meskipun terserang hama 1-2 tidak masalah ya, itu kita tidak perlu namanya pengendalian, karena pengendalian sendiri juga membutuhkan biaya ya. Pengendalian sendiri membutuhkan biaya, sehingga kita hanya perlu namanya ya pengendalian secara ramah lingkungan, secara murah-murah saja kan kawan. Jangan yang menggunakan pengendalian secara kimiawi kalau semisal serangannya masih kecil ya. Kalau serangannya sudah membesar dan bisa mengakibatkan kerugian, nah itu baru dilakukan proses namanya pengendalian ya secara kimiawi lah kan kawan. Kalau kami kayak gitu, karena kalau tidak kita lakukan semacam itu terkadang juga rugi, apalagi di musim penghujan. Nah biasanya penyakitnya banyak, itu biasanya banyak yang merugi ya kan kawan. Dan biasanya di musim hujan harga cabai itu mahal semacam itu.
Dan yang terakhir yang perlu kita sampaikan pada kawan-kawan, pengendalian mengenai gulmanya. Nah, gulma ini kawan-kawan perlu dikendalikan juga, dirutinitaskan, dikonsistensikan untuk dilakukan pengendalian dengan cara mencabut gulmanya, membersihkan gulma-gulma yang menempel di area bedengan-bedengan tanaman cabai semacam ini ataupun di lubang tanamnya ya kan kawan. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya agar si gulma tersebut tidak membawa vektor, tidak membawa penyakit dan tidak menularkan penyakit kan kawan, semacam itu. Dan kami biasanya kita bersihkan setiap konsisten 1 minggu sekali untuk kita cabuti, kita bersihkan, dan hasil pembersihannya kita pergunakan sebagai pakan ternak yang dimana nantinya hasil dari limbah peternakan digunakan sebagai pupuk. Nah, itu solusi bagi kawan-kawan yang membudidayakan cabai agar gulmanya tidak terbuang sia-sia. Bisa kawan-kawan memelihara ternak 1 ataupun 2 ya, agar apa? Agar ini gulmanya tidak terbuang sia-sia, menjadikan nilai tambah dan keuntungan bagi kita semua. Dan yang jelas gulmanya juga tidak bisa menularkan penyakit ataupun menjadikan pesaing dari tanaman cabai tersebut, karena gulma juga membutuhkan unsur hara yang hampir sama atau bahkan sama dengan kebutuhan dari tanaman cabai tersebut. Oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kawan-kawan, bermanfaat bagi kawan-kawan. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.